Pernah nggak sih pas buka tagihan asuransi kesehatan tiba-tiba kaget? Loh, kok preminya naik lagi? Tenang-tenang. Kamu nggak sendirian kok. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas. Apa sih sebenarnya yang terjadi di balik semua ini? Iya kan? Rasanya kenaikan premi tiap tahun tuh udah kayak ya udah pasti terjadi gitu aja. Tapi pertanyaannya, apa ini murni cuma keputusan perusahaan asuransi buat naikin keuntungan? Atau jangan-jangan ada kekuatan lain yang lebih besar di belakangnya? Jawabannya ada di dua konsep kunci ini, inflasi medis dan repricing. Keduanya ini saling nyambung tapi sebenarnya beda banget. Kalau kita paham dua hal ini, kita bisa selangkah lebih cerdas buat ngelola keuangan kesehatan kita. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Kekuatan pertama yang jadi biang keladi utamanya, inflasi medis. Coba bayangin ini kayak fenomena alam deh. Terjadi di luar kendali kita, bahkan di luar kendali perusahaan asuransi sekalipun. Oke, jadi apa sih sebenarnya inflasi medis itu? Gampangnya gini deh, ini tuh kenaikan harga untuk semua hal yang berbau kesehatan. Mulai dari biaya kamar di rumah sakit, harga obat, sampai bayaran buat dokter. Coba bayangin inflasi biasa, ya kayak harga sembako naik. Nah, ini inflasi khusus buat dunia kesehatan. Dan catat nih, angkanya itu seringkali jauh lebih tinggi. Pemicunya juga macam-macam dan cukup rumit. Teknologi medis baru yang makin canggih itu kan keren banget, tapi ya biayanya mahal. Harga obat-obatan juga terus naik. Tenaga medis juga butuh gaji yang layak kan? Ditambah lagi makin banyak orang butuh layanan kesehatan. Semua ini plus faktor ekonomi kayak nilai tukar rupiah ya, ujung-ujungnya bikin biaya kesehatan makin melambung. Jadi, poin paling penting yang harus kita ingat adalah inflasi medis ini tuh kayak gelombang pasang ekonomi. Perusahaan asuransi juga kena imbasnya, karena mereka harus bayar lebih mahal setiap kali ada nasabah yang klaim. Nah, sekarang kita masuk ke kepingan puzzle yang kedua. Kalau inflasi medis itu penyebab dari luar, maka repricing ini adalah cara perusahaan asuransi buat merespons kondisi tadi. Repricing, apa pula itu? Ini tuh istilah kerennya buat tindakan perusahaan asuransi, ngitung ulang dan nyesuaiin harga premi kamu. Ini langkah internal mereka buat mastiin dana yang kekumpul itu cukup buat bayar semua klaim di masa depan. Anggap aja ini cara mereka ngejaga kapal biar nggak karam kena badai biaya. Terus apa aja dong pemicunya? Yang pertama dan paling utama ya jelas inflasi medis tadi. Tapi bukan cuma itu, ada faktor-faktor lain juga. Contohnya nih, kalau total klaim yang dibayarin perusahaan ternyata lebih gede dari premi yang masuk, ya mau nggak mau harus disesuaikan. Terus usia kita kan nambah terus, risikonya juga makin tinggi. Bahkan perubahan aturan dari pemerintah aja bisa jadi pemicu loh. Oke, sekarang ayo kita satuin kedua konsep ini. Disinilah kita bakal lihat dengan jelas banget alur sebab akibat yang bikin tagihan premi kita itu jadi naik. Perbedaannya tuh mendasar banget. Inflasi medis itu kekuatan ekonomi makro, di luar kendali siapapun, dan dampaknya kena ke semua orang. Sementara itu, repricing adalah keputusan internal perusahaan asuransi kamu yang efeknya langsung ke angka di tagihan polis kamu. Jadi, ini dia efek dominonya. Semuanya dimulai dari inflasi medis yang bikin biaya perawatan naik. Akibatnya, perusahaan asuransi harus ngeluarin duit lebih banyak buat tiap klaim. Nah, buat ngejaga kas mereka tetap sehat, mereka melakukan repricing. Dan, jeng-jeng, puncaknya, kamu lihat tagihan premi tahunan kamu jadi lebih mahal. Nah, analogi ini bener-bener pas banget buat ngejelasin semuanya. Gini deh, bayangin biaya medis itu kayak harga belanjaan di rumah sakit, oke? Nah, inflasi medis itu yang bikin harga semua belanjaan itu jadi makin mahal. Terus, repricing itu apa? Itu adalah saat iuran patungan kita, alias premi, harus dinaikin, ya supaya kita semua tetap bisa ngebayar belanjaan kesehatan yang harganya udah naik itu. Masuk akal kan? Oke, kita udah paham nih kenapanya. Pertanyaan terbesarnya sekarang, terus saya bisa ngapain dong? Nah, kabar baiknya, kita nggak cuma bisa pasrah. Ada beberapa strategi cerdas yang bisa kita lakuin. Ini dia nih, langkah-langkah proaktif yang bisa kamu lakuin. Pertama, please, bener-bener pahami polis kamu, apalagi bagian soal penyesuaian premi. Kedua, ya, gaya hidup sehat. Ini investasi terbaik buat ngurangin risiko kita ngeklaim. Terus, setiap tahun, coba deh dievaluasi lagi. Polisnya masih pas nggak sama kebutuhan dan kantong kita. Dan yang terakhir, jangan pernah ragu buat ngobrol sama ahli keuangan, biar dapat pandangan yang lebih objektif gitu. Jadi, sekarang kita udah ngerti kan soal dinamika inflasi medis dan repricing. Pertanyaan pentingnya buat kita semua adalah, udah siapkah keuangan kita buat biaya kesehatan di masa depan?
Karena biaya kesehatan itu hampir pasti bakal terus naik. Ini bukan lagi sekedar bayar tagihan bulanan loh, tapi soal ngerencanain masa depan finansial kita biar aman. Ingat, pengetahuan itu kekuatan, dan sekarang kamu udah punya bekalnya.